Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Firmansyah. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Kukira Kau Rumah yang disutradarai oleh Umay Shahab. Film ini menceritakan tentang Niskala, seorang gadis mengidap gangguan bipolar. Ia sering merasakan tidak mengerti oleh orang-orang terdekatnya yang gangguan psikologis gitu, dan dia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Pram, seorang pemuda kesepian yang hanya tinggal bersama ayahnya. Mereka kemudian menjadi dekat dan saling mengisi kesepian satu sama lain. Kita lanjut langsung ke alurnya aja kali ini ya, biar seru. Alur cerita film ini sangat sederhana tapi menyentuh. Film ini secara jujur memperlihatkan bagaimana penderitaan bipolar sering dianggap bermasalah di lingkungan sekitarnya. Konflik keluarga, perasaan kesepian, terus pergaulan batin, dan yang dirasakan oleh Niskala yang disampaikan dengan emosional dan realistis. Yang menarik lagi dari film ini, mampu memadukan drama romansa dan isu kesehatan mental yang cukup profesional. Namun ada bagian yang terasa agak cepat, terutama di klimaks. Terutama klimaksnya di akhir filmnya. Keseluruhan alurnya tetap mengalir dengan baik. Aktor aktingnya cukup oke dalam film ini. Niskala, Prilly Latuconsina yang memerankan sebagai Niskala, dia berhasil membawakan karakter dengan gestur emosional yang kuat, membuat penonton ikut merasakan naik turunnya mood. Dan terus Jordi Pranata sebagai laki-lakinya yang bernama Pram, dia membawakannya juga dengan secara emosional dan lain-lain. Dan dari kedua pemeran utama itu membuat sebuah cerita menjadi hidup. Saya melihat dari segi sinematografi, film ini memberikan nuansa yang sangat pada intim. Pengambilan gambar yang menggunakan close up berhasil memperlihatkan ekspresi dan tokoh sangat baik. Ditambah soundtrack dari lagu Kukira Kau Rumah yang dibawakan oleh Amigdala semakin mempertegas nuansa melankolis film ini. Pokoknya seru banget film ini ya, mengguncang emosi kita sih. Film ini sangat tegas memahami pentingnya kesehatan mental. Seringkali penderita gangguan mental yang tidak membutuhkan solusi, mereka hanya butuh didengarkan dan dipahami. Selain itu, film ini juga menyentuh soal pentingnya keluarga sebagai rumah tempat seorang merasakan aman dan diterima. Kelebihan dari film ini yang pertama, mengangkat isu kesehatan mental yang pertama. Yang kedua, aktingnya memukau. Yang paling memukau itu yang pertama Prilly Latuconsina yang memerankan sebagai Niskala, dan kedua Pram yang diperankan oleh Jordi. Soundtracknya pas dan menyentuh. Tapi ada beberapa kekurangan dari film ini. Beberapa adegan dengan terkesan seperti buru-buru. Contohnya seperti adegan yang dia pengen pokoknya gitulah, dengan adegan kesan terburu-buru, dan penjelasan soal bipolarnya itu kurang dalam. Dia cuma hanya sekedar penyakit kesehatan mental aja gitu secara medis. Soal bipolarnya kurang dalam yang secara medis, sehingga mungkin masih menimbulkan salah paham bagi yang tidak paham dengan penyakit ini. Seperti itu sih. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.